Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Setiap orang lahir dan dibesarkan di dalam masyarakat dengan pola hidup tertentu. Masyarakat dengan tujuan dan cara hidup tertentu karena meyakini bahwa begitulah cara hidup yang benar. Orang yang dilahirkan dan dibesarkan di dalam suatu masyarakat tertentu akan terbiasa melihat cara orang memandang kehidupan dan cara orang menjalaninya. Apa yang biasa dilihat dan didengarnya akan membentuk cara pandangnya terhadap kehidupan. Apa yang biasa dilihat dan didengarnya akan membentuk caranya menjalani kehidupan. Apa yang biasa dilihat dan didengarnya akan membentuk keyakinannya bahwa memang kehidupan harus seperti itu. Apa yang biasa dilihat dan didengarnya membentuk praduga hidupnya. Praduga adalah kepercayaan terhadap suatu hal yang diterima begitu saja sebagai kebenaran sehingga tidak dianggap perlu untuk dibuktikan. Seringkali berbagai keputusan dan tindakan yang dilakukan orang dibuat berdasarkan praduga tertentu. Salah satu bentuk praduga yang dipegang banyak orang adalah memiliki banyak kekayaan akan membuat hidupnya berbahagia. Memiliki banyak aset yang menjadi simbol keberhasilan hidup akan membuat dirinya semakin berbahagia. Ketika orang meyakini akan berbahagia jika memiliki banyak kekayaan, mendorong orang untuk bekerja mati-matian mengumpulkan banyak benda yang diyakini akan bisa membuat dirinya berbahagia. Seluruh hati dan pikiran diarahkan dan dipusatkan kepada pencarian harta kekayaan. Ketika meyakini bahwa orang akan menjadi berbahagia hidupnya jika memiliki banyak kekayaan, mendorong orang untuk bekerja mati-matian dan bersedia melakukan segala hal yang dipandang perlu untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Dengan uang yang dimilikinya, orang bisa memperoleh banyak barang yang diharapkannya, memberikan kebahagiaan. Seluruh waktu dan energi dicurahkan untuk mengumpulkan banyak benda mati yang diharapkan akan bisa memberikan kebahagiaan. Seluruh hati dan pikiran diarahkan dan dipusatkan kepada pencarian harta benda yang menjadi simbol kemakmuran. Setiap orang memiliki waktu dan energi yang terbatas. Ketika seluruh waktu dan energi digunakan untuk mencari uang dan mengumpulkan banyak barang yang diharapkan memberikan kebahagiaan, orang sudah tidak lagi memiliki waktu dan energi untuk memberikan makanan dan minuman bagi jiwanya. Orang sudah tidak lagi memiliki waktu dan energi untuk mencari kebenaran Tuhan. Ketika hati dan pikiran demikian terpusat kepada pencarian harta benda, maka hati dan pikiran tidak akan bisa lagi menatap Tuhan. Ketika orang tidak lagi memiliki waktu dan energi untuk mencari dan memahami kebenaran Tuhan, orang akan lupa terhadap perkataan Tuhan yang mengatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Orang akan lupa bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya mengatakan bahwa hidup itu lebih penting dari sekedar memenuhi kebutuhan jasmani. Ketika orang tidak lagi memiliki waktu dan energi untuk mencari dan memahami kehendak Tuhan, orang akan lupa terhadap perkataan Tuhan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran." Bahwa kebahagiaan manusia tidak ditentukan oleh kepemilikannya atas banyak barang yang menjadi simbol kemakmuran. Kebahagiaan bersifat batinnya, dan batin hanya bisa dipuaskan oleh hal yang bisa memuaskan jiwa. Orang yang memiliki kekhawatiran berlebihan di dalam hidup bukan sekedar memiliki pola pikir negatif, tetapi lebih karena disingkirkannya Allah dari hidupnya. Orang yang menempatkan kenyamanan jasmani secara berlebih dan menjadi ukuran kebahagiaan hidupnya, mengabaikan fakta bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan tubuh jasmani maupun roh. Orang mengabaikan roh yang merupakan penggerak hidupnya. Orang memiliki kekhawatiran dunia berlebih dan membiarkan diri ditipu kekayaan karena menolak melepaskan nilai dan hukum kerajaan dunia yang begitu lama dipegangnya. Orang menolak menata ulang hidupnya dengan nilai dan hukum dari kerajaan surga, tetapi memiliki keinginan mendapatkan kehidupan kekal setelah kematian jasmani tiba. Orang ingin memegang kunci kerajaan surga sekaligus kunci kerajaan dunia.
Padahal orang tidak bisa mengabdi kepada dua kerajaan sekaligus. Sang Raja Kerajaan Surga menuntut memilih mengabdi kepadanya atau kepada Mamon saja, bukan kedua-duanya. Karena itu, terus-menerus mengingatkan diri kita terhadap perkataan Yesus Kristus yang mengajak kita untuk percaya bahwa Allah pencipta kehidupan adalah Allah yang juga memelihara kehidupan, akan membuat kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya terlantar tanpa terpenuhi kebutuhan jasmaninya. Mengingat perkataan Yesus bahwa kehidupan manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja, akan mendorong kita untuk memberikan makanan dan minuman yang sangat diperlukan jiwa kita. Belajar mempercayai perkataan Tuhan akan menghindarkan diri kita dari kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan yang membuat kita tidak bertumbuh. Belajar secara bertahap menata ulang berbagai nilai dan hukum kerajaan dunia yang telah begitu lama kita pegang dengan nilai dan hukum kerajaan surga akan membawa diri kita di jalan benar kehidupan.